Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi, selaku dosen mata kuliah desain web serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Karin Nina Sapitri, serta rekan saya Kiara Ajo Humaira, Handra Putra Alma, serta Kevin Kojima Zaki. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas besar kami berupa website Betawi Muda Farm. Website Betawi Muda Farm adalah sebuah platform digital yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian dengan menyediakan peralatan pertanian terkini secara online. Tidak hanya berfungsi sebagai toko online, website ini juga memiliki peran sebagai sumber edukasi dengan menyajikan berbagai informasi dan berita terkini mengenai dunia pertanian. Fitur utama dalam website Betawi Muda Farm ini ada platform informasi dan layanan pertanian yang menyediakan berbagai alat dan perlengkapan pertanian untuk memenuhi kebutuhan petani secara praktis, sekaligus menjadi media untuk berbagi pengetahuan, inovasi, dan solusi pertanian modern. Lalu informasi edukatif yang memberikan artikel, berita, dan tips seputar inovasi pertanian modern, serta cek resi otomatis. Integrasi dengan API cek resi memungkinkan pengguna melacak status pengiriman barang secara real-time. Mengapa kami membuat website Betawi Muda Farm ini? Alasan kami membuat website ini pertama dilihat dari segi kemudahan akses. Petani dapat membeli peralatan dan mendapatkan informasi kapan saja tanpa perlu datang ke toko. Dan dilihat dari segi inovasi teknologinya, meningkatkan pemanfaatan teknologi digital melalui desain web yang responsif dan fitur-fitur yang ada dalam Betawi Muda Farm ini. Lalu, apa sih tujuan pembuatan website Betawi Muda Farm ini? Tujuan pembuatan website Betawi Muda Farm ini membantu petani mudah mengakses informasi dan alat pertanian dengan lebih mudah melalui platform yang responsif. Dengan hadirnya Betawi Muda Farm, diharapkan sektor pertanian di Indonesia dapat lebih modern dan efisien, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk berkontribusi pada pengembangan pertanian. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan user interface pada website Betawi Muda Farm ini. Pada tampilan Figma ini adalah rancangan awal kita sementara dibuat website ini, namun tampilannya berubah pada hasil akhirnya, tetapi tetap tidak menghilangkan layout beserta fitur dasar yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Baik, kemudian tampilan di Figma ini ada tampilan berbagai ukuran, bisa dilihat di page 1 itu ada tampilan untuk mobile, di page 2 itu ada tampilan untuk tablet, dan di page 3 itu tampilan untuk tablet, dan page 2 itu tampilan untuk desktop. Oke, dan untuk tampilan warna dan tipografi yang kami gunakan ini, palet warnanya kami menggunakan warna yang soft, dan untuk teksnya kami menggunakan teks modern agar tetap terlihat profesional dan minimalis. Responsivitas ini memastikan website kami dapat diakses dengan nyaman dan di berbagai perangkat. Kami juga menambahkan detail khusus seperti di navigasi. Ya, di navigasi mobile dan tablet kami membuat dengan icon hamburger untuk tetap terlihat rapi. Kami juga menambahkan detail khusus pada elemen interaktif seperti button dan juga pada animasi sederhana pada saat pengguna meng-scroll, dan tampilan produk dan blog kita itu mendukung swipe ke samping untuk semua perangkat. Selanjutnya akan saya alihkan ke teman saya Handra. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian website. Di sini terdapat tampilan utama dari website Betawi Muda Farm. Terdapat pada menu navigasi terdapat About Us, produk, galeri, dan blog, serta kontak. Lalu pada tampilan utama di sini juga terdapat video yang di play otomatis, didapat dari link YouTube. Lalu jika kita ke About Us,
Nah, di sini juga terdapat ke atas tuh. Di sini juga terdapat fitur Shop Now. Lalu ke About Us. Di About Us menjelaskan tentang apa itu Betawi Muda Farm. Lalu ke produk. Pada produk ditampilkan beberapa produk serta penjelasannya dan fitur untuk melakukan lihat produk. Di sini pengguna bisa membeli dengan mencet beli sekarang. Lalu di sini tertampil tampilan untuk beberapa produk yang ingin ditambahkan ke keranjang. Oke, tambahkan ke keranjang. Di sini langsung melakukan pembayaran. Pada detail pembelian ini terdapat struk yang bisa dikonfirm. Terdapat pop-up untuk memasukkan pilihan alamat. Kita harus buat dulu. Oke, kembali awal. Pada bagian atas terdapat fitur tambah alamat. Lalu isi. Setelah diisi terdapat pop-up berhasil, lalu menambahkan alamat yang diinginkan, lalu pilih alamat. Oke, alamat telah dipilih, lalu kembali ke tambah ke keranjang, melakukan pembayaran, lalu pada struk pembelian mengkonfirm struk pembelian tersebut, dan mengambil dan terdapat nomor resi. Sekalian diambil aja nomor resinya. Oke, lalu terdapat riwayat dari struk pembelian tersebut. Oke, lalu terdapat fitur untuk ngeprint riwayat pembelian tersebut. Oke, lalu terdapat fitur untuk menghapus riwayat pembelian tersebut. Lalu tutup. Kita kembali ke tampilan awal. Oke, lanjut kita ke tampilan galeri. Di tampilan galeri terdapat gambar-gambar dari implementasi dari website tersebut, Betawi Muda Farm, yang menggunakan fitur slider, yaitu bergerak ke kiri. Lalu di tampilan latest blog terdapat penjelasan detail tentang apa itu hidroponik yang terdapat pada website Betawi Muda Farm ini, yang menggunakan fitur button klik kanan dan klik kiri sehingga gambar bisa berpindah slide. Lalu ke bagian kontak us. Di bagian kontak us terdapat sedikit penjelasan, quick link, serta terdapat kontak us. Di kontak us tersebut terdapat maps, customer service, dan email. Tolong pencet customer service. Dalam customer service ini terdapat terdapat form untuk melakukan pengisian, lalu kirim pesan, dan akan mengarahkan ke customer service WA Betawi Muda Farm. Oke, baik. Lalu ke bagian kontak us lagi. Dan juga di bagian kontak us terdapat fitur untuk melakukan cek resi pengiriman. Itu resi yang tadi kita sudah copy. Di sini terdapat pada resi pengiriman terdapat nomor resi pengiriman, status pengiriman yaitu on process, dan tanggal. Tanggal ini kita dapatkan dari database API cek resi itu sendiri. Lalu terdapat lokasinya. Lalu tutup. Lalu ke bagian responsivitas untuk tampilan tablet. Berikut adalah responsivitas untuk tampilan tablet. Boleh di scroll ke bawah. Berikut adalah tampilan untuk responsivitas tablet. Boleh ke produk. Pada produk bisa beli sekarang, bisa menambahkan, serta bisa melakukan pembayaran juga, sama seperti tadi. Oke, back. Lalu ke tampilan untuk handphone. Pada tampilan handphone sama seperti tampilan tablet, bisa melakukan tambah ke keranjang atau melakukan pembayaran.
Berikut adalah tampilan dari responsivitas handphone. Lalu kembali ke responsivitas dari laptop. Ya, di responsivitas laptop juga bisa melakukan tambah ke keranjang serta melakukan pembelian. Oke, boleh dicoba. Akan menampilkan kurang lebih seperti sebelum-sebelumnya. Oke, boleh kembali ke tampilan website utama. Oke, selanjutnya untuk mengenai penjelasan kode dari website ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Kevin Koyumazaki. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan kodenya. Di sini kita akan menggunakan, kita ada Tailwind CDN juga, dan kita menggunakan importan langsung dari Biaragar offline juga. Di sini CL ini kita pakai juga dari Tailwind juga. Untuk pertama saya akan menjelaskan untuk di bagian indeks. Untuk bagian indeks ini, kita untuk menampilkan dan membuat itu di dalam body, kita akan menampilkan adanya navbar. Di sini ada navbar untuk sidebar. Ini untuk membuat sidebar, lalu kita akan menampilkan untuk untuk logonya, lalu habis itu ini adalah hide on mobile. Jadi ini yang dilihat ketika pada bagian laptop. Oke, selanjutnya sini kita juga membuat kelas-kelasnya. Di sini ada kayak kelas produk, lalu ada kelas about us. Di sini akan menampilkan di about us itu ada apa saja. Lalu habis itu di sini juga kita akan memasukkan image-nya yang tadi hidroponik tersebut. Lalu kita masuk ke ada juga section produk. Jadi kita ini menggunakan ID produk untuk memanggil tadi navbarnya. Jadi kita akan memanggil di sini akan menarik dari ID produk ini. Lalu di sini ada our product. Nah di sini ada produk. Di sini ada kayak lihat produk. Di sini akan button ini akan mengarah ke arah nanti pop-up-nya. Nah ini untuk penjelasan awal-awalnya saja lihat produk. Lalu selanjutnya di sini ada button-nya. Nah di sini button untuk ke kiri dan ke kanan. Ini untuk ke kiri. Untuk ke kanan digunakan ketika lagi pada mode atau lagi keadaan di laptop, itu akan menggunakan button ini akan tampil. Lalu selanjutnya di sini adalah pop-up-nya ketika kita sudah mengklik button lihat produk. Dia akan menampilkan pada bagian beli sekarang, button beli sekarang. Dia akan menampilkan deskripsi singkat tentang barang produk atau yang akan dibeli. Terus setelah kita membeli sekarang akan diarahkan ke yang selanjutnya. Sebelum itu kita akan masuk ke dalam section galeri. Dalam section galeri ini akan menampilkan logo-logo galeri saja, mana yang ada di dalam produk yang kita jual. Oke, lanjut selanjutnya ada quote di sini untuk yang pakai dia agar terlihat lebih menarik dalam tampilannya. Lalu ada bagian blog. Di sini blog itu untuk latest blog. Ini untuk penjelasan singkat. Lalu habis itu di bawahnya itu ada yang di latest blog untuk melihat dan menjelaskan seperti apa itu hidroponik. Di sini sebenarnya konsepnya sama, dia ada scroll juga dan pakai button juga seperti yang tadi di produk. Ini sama menggunakan button left dan right untuk ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya di sini ada footer. Ini footer ini menggunakan terdapat untuk menu balik lagi quick link. Ini menampilkan quick link yang ada di sini. Lalu selanjutnya juga ada kontak us, di mana kontak us ini langsung terhubung dengan ini maps. Selama tadi ada maps, ini langsung dihubungkan ke mapnya. Lalu habis itu ada customer service, di mana customer service ini nanti mengarah ke arah file di kontak. Oke, selanjutnya ada email. Email langsung ke arah ke email si pengguna ini nanti. Lalu ada juga di check resi. Nah, check resi ini akan menampilkan pertama masukkan nomor resi, ini akan melakukan input untuk memasukkan nomor resi. Lalu pilih kurir, di sini kita bisa menambahkan kurir apa saja yang sesuai dengan API tersebut yang ada di API tersebut. Jadi kita bisa menambahkan di sini, misalkan ada si cepat atau yang lain-lainnya kita bisa tambahkan di dalam sini. Lalu ada submit di sini untuk mensubmit di bagian sini. Lalu ini status pengiriman ini untuk pop-up-nya ketika si API tersebut dijalankan, dia akan diarahkan untuk mengisi di sini semua. Jadi nomor resinya ketika sudah kita isi, lalu ada statusnya dari API tersebut, lalu ada tanggalnya juga. Jadi ini untuk memanggil API-nya. Jadi nanti ketika API dipanggil akan ditampilkan pada pop-up tersebut di sini. Lalu ada footer button. Di sini untuk button kayak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn untuk melihat aplikasi atau website-website yang ada di dalam kita ini.
Oke, selanjutnya di sini ada scriptnya di sini untuk menghubungkan di mana saja JavaScript tersebut. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan di kontak dulu. Di kontak ini untuk menampilkan itu yang tadi ada kontak atau customer service. Di sini customer service di mana kita akan membuat button ini akan menghubungkan ke arah nanti API WA. Jadi kita akan langsung menghubungkan ke dalam WA. Dan di sini kita membuat input saja agar bisa melakukan input, nanti akan dikirim ke direct ke WhatsApp seperti itu. Selanjutnya ada di indeks 1. Nah, untuk di indeks 1 ini kita membuat pada bagian shopping cart. Di shopping cart ini kita membuat produk-produk yang akan kita jual. Jadi ada pertama ada tambah alamat yang seperti tadi dijelaskan. Tambah alamat ini untuk menambahkan alamat pada untuk melakukan pemesanan. Jika tidak melakukan tambah alamat untuk pertama kali, dia akan gagal. Di sini juga kita menyiapkan ada 3 alamat, jadi kita bisa melakukan penambahan sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya ada ini untuk tes judulnya, ada untuk hapus alamat dan pilih alamat. Jadi di sini bisa menghapus dan memilih alamatnya yang sudah kita pilih. Lalu di sini akan menampilkan pop-up produknya atau yang akan kita yang terlihat tadi di sidebar itu yang muncul ketika kita memilih shopping cart-nya. Nah, untuk this list ini akan menampilkan produk-produk dari nanti script yang akan kita buat. Oke, di sini pertama akan menampilkan di sidebar-nya dulu untuk produk dan ada total harga. Di sini total harga untuk menampilkan harga yang telah kita pilih, lalu ada button close dan button pembayaran. Di sini ada detail pembelian, di mana detail pembelian ini adalah pop-up billingnya atau struknya yang akan ditampilkan. Jadi ketika sudah mencet pembayaran, dia akan menampilkan pop-up billing tersebut untuk melihat detail pembelian. Di sini ada total harga, status pembayaran, jasa pengiriman di sini, kalau ada nama dan alamat penerima yang akan dimasukkan pada tadi tambah alamat tersebut. Lalu juga ada nomor resi, nomor resi ini yang sudah kita siapkan di sini. Jadi kita bisa menyiapkan beberapa nomor resi dan pilihan nomor resi, tapi di sini saya akan sudah menyiapkan nomor resi ini yang bisa kita copy dan untuk mengetes si API tersebut. Lalu ada button juga untuk confirm, ada confirm. Lalu ada riwayat, print, hapus riwayat, dan tutup. Di sini menggunakan button. Ini pakai ID save button, history button. Kita menggunakan bahasa Inggrisnya agar bisa nanti dihubungkan pada JavaScript-nya. Lalu pada ini untuk alamatnya. Jadi ketika kita sudah memilih alamat, ini kan ada pop-up alamat. Di sini pop-up alamat ini untuk kita mengisi alamatnya. Ditambah alamat, kita akan mengisi alamatnya. Jadi pertama ada input provinsi. Kita bisa memilih, ada optionnya nih, ada optionnya di Jawa Barat, dengan value-nya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kita bisa isi lebih banyak dan lebih lengkap lagi. Tapi di sini saya mengisi untuk sebagian saja. Di sini lalu juga ada batal dan simpan. Oke, ini ada button batal dan simpan. Selanjutnya kita membahas ke arah script yang pertama. Untuk script JS yang pertama ini adalah untuk fungsi di mana dia akan scroll untuk ke kiri dan ke kanan. Jadi scroll left button saja. Jadi kayak dia untuk scroll-scrollnya saja. Di sini untuk bagian ini fungsi scroll ke kanan, ya like behavior smooth juga, jadi lebih halus. Lalu ada scroll button, left button juga di sini untuk arah scrollnya saja. Di sini, oke. Selanjutnya pada script kedua. Di script kedua kita masuk ke dalam script di mana kita menghubungkan API. Nah, pada bagian API di sini kita menggunakan API check resi dengan API namanya binderbyte.com. Jadi kita menggunakan API binderbyte.com. Di sini API-nya untuk menghubungkan API-nya, dan di sini adalah key-nya, key API-nya. Jadi kita mengcopy key yang sudah kita dapat dari API tersebut agar terhubung pada website kita. Di sini, oke, selanjutnya di sini untuk mengambil data-data pada si API tersebut ada apa saja. Oke, selanjutnya di sini kan untuk melihat nih, kayak ini untuk pop-up-nya atau alert-nya. Kayak di sini data sebenarnya tidak ditemukan, atau nomor resi tidak ditemukan, atau ada kesalahan, API error. Jadi ketika API ini tidak terhubung, dia akan menampilkan alert seperti ini. Atau terjadi kesalahan dengan API, terjadi coba lagi nanti dan error segala macamnya, itu alert untuk ketika API ini tidak terhubung. Oke, selanjutnya pada script ketiga, di sini scriptnya untuk di shopping cart. Di shopping cart ini kita mendeklarasikan dulu semuanya kayak seperti ini, ada shopping cart, list cart, terus ada body, total quantity, terus ada pop-up billing, terus habis itu billing, produk, total price. Nah, pada di sini kan ada untuk kayak seperti drone, lalu habis itu
greenhouse dengan harganya segala macam ini akan ditampilkan pada indeks 1 di bagian list. Nanti akan ditampilkan ditarik kepada bagian sini untuk menampilkan ID tersebut. Nah, di sini ada list card, di sini ada image-nya. Ini untuk menampilkan nanti tadi barang-barang yang sudah kita masukin. Ada tambah keranjang juga, button tambah keranjang. Terus habis itu ada function add to cart. Jadi ketika kita mengklik barangnya, itu akan masuk ke dalam si card-nya yang akan kita melakukan pembayaran. Di sini ada reload card. Ini untuk nge-reload-nya lagi, untuk mengulangi lagi. Lalu selanjutnya ada change quantity untuk menambah atau mengurangi. Terus habis itu juga di sini ada tidak ada produk. Ini untuk billing buttonnya, jadi untuk billingnya untuk si struknya nanti. Ini ada cek resi, kurir, status segala macam, ini untuk menariknya nanti. Nah, di sini akan melakukan dia nge-print, di mana nanti akan hasilnya adalah lunas dan nama kurirnya jadi ente kargo, dan ini adalah nomor IC-nya gitu. Dan sini akan menampilkan total harga yang setelah kita setujui atau kita pilih, barang-barang yang setelah kita pilih. Kayak ini ada alert kayak tombol pembayaran diklik, ada beberapa alert, ini ada untuk payment, resi number, ini untuk menampilkan. Kayak selanjutnya ini ada alert, ini ada save button, 5 button, ini save terus. Ada alertnya, silakan pilih alamat agar bisa disimpan. Jadi alert ini akan muncul ketika kita belum memilih alamat belum dipilih dan belum kita isi. Alert ini akan muncul ketika kita mengklik confirm. Lalu ada pembelian telah disimpan di riwayat. Ini ketika semua transaksi sudah berjalan sesuai dengan alurnya, lalu akan ketika dikonfirm akan dilakukan pembelian telah disimpan di riwayat. Lalu tidak ada riwayat pembelian, kita menampilkan ini. Bahkan kita menggunakan juga JSON untuk menyimpan data sementaranya. Terus habis itu ini bagian tambah alamat, di sini akan ada pop-up untuk menambah alamat. Jadi akan terhubung kepada si JSON ini untuk disimpan alamatnya. Ini ada alamat, pop-up alamat, kelas pop-up alamat from sini untuk menambahkannya. Seperti itu. Ini ada kode pos juga, ini untuk menambahkan alamat tadi. Oke, selanjutnya di sini untuk tampilkan data alamat. Jadi ini untuk menampilkan data-data si alamatnya. Di pada bagian tadi kan kita ada tiga pilihan, ya kan? Ada 3 pilihan, ada alamat 1, 2, dan 3 di sini. Kita melakukan penyimpanan alamat sementara seperti itu. Gunakan si JSON. Terus habis itu ada fungsi untuk membuka tab. Di sini ada tabnya juga, ada open alamat. Jadi ketika alamat dia akan open. Oke, selanjutnya ini untuk si pilih alamat. Ya, jadi ketika alertnya ditambah untuk ketika user mengklik tombol pilih alamat. Jadi ketika pilih alamat penerima, ketika dipilih alamat dia akan menampilkan alert. Oke, alertnya alamat telah diterima dan alamat ini nanti akan menemukan alamatnya seperti Bekasi atau dan sebagainya. Dan di sini juga kita masih menggunakan CSS untuk beberapa fungsional. Pertama kita untuk navigasinya di bagian navigasi, dan untuk di bagian responsif, beberapa responsif di bagian si indeks 1, ini mana indeks 1 ini akan menampilkan list-list yang ada pada si JavaScript tersebut. Jadi kita masih menggunakan CSS di sini untuk kayak mengatur header, untuk pada bagian si indeks 1 masuk kepada indeks 1 ini produk list, di mana di sini untuk menampilkan produk-produk yang akan ditampilkan pada si JavaScript ini yang akan ditarik oleh si indeks 1. Ini untuk CSS-nya. Ini ada keyframe-nya, lalu ada juga untuk responsif ini untuk button hover-nya untuk di bagian si indeks 1-nya tersebut. Di sini kita juga menyiapkan ininya, responsifnya sudah kita betulkan. Oke. Sekian untuk pembahasan code pada website kami. Saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kami mengenai website Betawi Muda Farm. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.